Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kalian masih bingung tentang arah listrik statis, muatan listrik statis. Oke, kalian harus ingat dulu muatan listrik. Muatan listrik itu kan kemarin ada ini di video saya sebelumnya sudah dijelaskan kalau muatan positif itu keluar bidang kayak gini kan, kalau dia muatan negatif itu menuju bidang. Nah, kalau dia sejenis positif-positif itu akan tolak menolak, sama juga dengan negatif dia juga akan tolak menolak. Tetapi kalau dia ini sejenis, dia tolak menolak. Jika dia berbeda jenis, positif dan negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, banyak yang bertanya, bagaimana jika ada dua muatan, misalnya positif, terus nanti ada muatan ketiganya, positif ataupun negatif di sininya. Nah, dianggap saja ini, saya anggap ini A, ini B, ini muatan C. Nah, C ini itu saya anggap tidak berpengaruh. Ini ada dua muatan ini, kalau dia positif-positif, berarti kalau ditanya FC atau EC-nya tuh berarti FC-nya itu adalah FA min FB. Kenapa? Kan tadi kita sepakat ya kalau positif itu akan saling tolak menolak. Jika saling menjauhi, maka berarti gaya C ini FA-nya dikurangi dengan FB. Tidak peduli di sini muatan di C ini positif atau negatif. Tapi sama juga nanti, misalnya ini negatif, di sini ada muatan mau positif ataupun negatif DC-nya, ini A, ini B, ini C. Ini kan negatif, ini kan muatan negatif itu kan tolak menolak. Berarti di sini FC adalah FA min FB. Tapi kalau soalnya adalah di sini positif, di sini negatif, ini kan gayanya akan tarik menarik ya. Di sini akan tarik menarik. Jika tarik menarik berarti muatan yang ketiganya, ini saya anggap A, ini saya anggap B, muatan ketiganya kan pasti kan dua muatan ini akan menuju muatan yang ketiga. Berarti gaya yang dirasakan oleh C ini, mau dia positif apapun negatif, dia akan terasanya apa? Jauh lebih besar, karena di C ini ditarik antara A dan B ini adalah terjadi gaya tarik menarik. Mau di sini negatif, di sini positif, di sini muatan apapun terserah. Ini dianggap C ini dianggap tidak berpengaruh, karena yang berpengaruh ini antara dua buah gaya ini yang berpengaruh. Ini kan A dan B itu adalah tarik menarik. Muatan A dan muatan B itu tarik menarik, berarti muatan C itu yang dirasakan di C itu akan terasa lebih besar. Satu lagi yang harus dipahami, jika ini kan rumusnya F sama dengan kakiku retak-retak ya, R kuadrat, berarti gaya akan semakin besar jika R-nya semakin kecil. Berarti kalau jaraknya ini R-nya semakin jauh, maka gaya yang dirasakan pun akan semakin kecil. Oke, bisa dipahami. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti kita akan membahas contoh soalnya.
Oke, di sini baik F ataupun E, baik gaya ataupun medan listrik itu dianalogikan sama. Caranya adalah di sini sama. Mau mencari F ataupun mencari E, ini analoginya sama. Kalau dia negatif positif kayak gini, muatannya kayak gitu, analoginya ingat ya, di sini dianggap sama. Sekarang kita ke contoh soalnya. Misalnya ada kayak gini, ada 3 buah benda A, B, dan C masing-masing muatan sebesar ini. QA-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 8. QB-nya Q di titik B-nya adalah min 6 kali 10 pangkat positif 8, dan QC-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 8 kolom yang terletak satu garis. Jarak AB di sini adalah 3 cm, BC 6 cm. Tentukan gaya kolom yang dialami di titik B. Nah, di titik ini ya, ingat kata saya tadi, ini positif, ini positif, berarti akan saling tolak menolak. Tolak menolak berarti FB itu sama dengan FBC dikurangi dengan FAB. Kenapa ini dikurang? Karena A dengan C-nya ini kan positif berarti tolak muatannya tolak menolak. Makanya dimasukkannya negatif. Dijalankan nanti dapat hasilnya ini. Nah, tanda negatif di sini itu menunjukkan arah gayanya ke kiri, yaitu mengarah ke titik A. Jadi besar gaya kolom yang dialami muatan di B itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton mengarah ke titik A. Kenapa dia ini? Kan seperti yang saya bilang tadi, semakin dekat jaraknya, maka gaya yang bekerja di dalamnya itu akan semakin lebih besar daripada yang jaraknya jauh. Jadi makanya muatan B ini akan menuju titik A. Soal berikutnya. Di sini ada 3 buah partikel bermuatan listrik terdapat dalam satu garis, seperti tampak pada gambar. Hitunglah gaya kolom yang bekerja di Q3 sama dengan min 4 mikrokolom akibat 2 muatan lainnya. Tentukan medan listrik yang akan dirasakan oleh Q2. Tentukan medan listrik itu adalah E. Berarti kalau E logikanya sama saja dengan F tadi. Berarti di sini E2 itu sama dengan negatif, berarti ini negatif, ini negatif berarti tolak menolak berarti E1 dikurangi dengan E3 atau E3 dikurangi E1 sama saja. Ini berarti E3 dikurangi dengan E1. E itu adalah Q3 per R3 kuadrat dikurangi Q1 per R1 kuadrat. K-nya dikeluarkan karena nilainya sama. Q3 per R3 kuadrat dikurangi Q1 per R1 kuadrat. Berarti di sini kalian masukkan angkanya. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q3 tadi nilainya adalah min 4 mikrokolom. Nah, min 4 itu nggak usah dimasukkan, langsung saja 4 kali 10 pangkat min 6 per R3 nya adalah 0,1 kuadrat. Kenapa saya E3 dikurangi E1? Karena jarak E3 sama E2 nya ini lebih dekat. Jadi gaya tariknya akan jauh lebih besar daripada E2 sama E1. Jadi makanya di sini saya mendulukan E3 dikurangin Q1-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 per
0,2 kuadrat. Berarti di sini di sini ini saya selesaikan dulu. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, 4 dikali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2 dikurangi 8 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6 nya saya keluarkan sama 10 pangkat min 2, karena kedua buah sisi nilai ini ada. Berarti 4 dikurangin 8 per 4 ya, 10 pangkat min 6. Oke, berarti sama dengan, selesaikan, berarti 9 dikali 10 pangkat 9, 9 dikurangi 6 berarti 10 pangkat 3 per, ini kan dibagi berarti dikurang dalam kurung min 2, 4 dikurangi 8 bagi 4 adalah 2, berarti 9, 4 dikurangi 2, 2, 9 dikali 2, 18 kali 10 pangkat 5 kolom. Hasilnya tentukan medan listrik yang dirasakan Q2. Berarti yang dirasakan Q2, medan listrik yang dirasakan Q2 adalah 18 kali 10 pangkat 5 kolom. Oh ini. Oke, soal berikutnya ada soal 2 muatan listrik Q1 diketahui Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8 kolom. Q2 adalah 1 kali 10 pangkat min 8 kolom. Muatannya sama-sama positif ya, terpisah sejauh R-nya adalah 12 cm atau 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Tentukan di mana muatan Q3 harus diletakkan agar gaya kolom muatannya sama dengan 0, agar F-nya itu sama dengan 0. Berarti kayak gini, ini ada muatan Q1 positif, ini ada muatan Q2 juga positif. Nah, di sini ada muatan Q3 yang tidak tahu di mana jaraknya. Bagaimana caranya agar F ini di F3 ini sama dengan 0? F3 ini sama dengan 0, berarti Q3-nya diletakkan di mana? Oke, dari sini ke sini kan jaraknya 12 cm ya. Berarti saya anggap di sini adalah Y, di sini adalah 12 min Y. Kemudian kan tadi kita sepakat ya, kalau kan ini juga nggak tahu juga muatannya apa, kan Q3 ini tidak mempengaruhi. Jadi ini positif, Q1 positif, Q2 positif, berarti akan terjadi apa? Tolak menolak. Jika terjadi tolak menolak, maka F3 sama dengan F13 dikurangi F23. Jika F3-nya sama dengan 0, maka F13 sama dengan F23. Ini jaraknya nggak tahu ya berapa, belum diketahui antara Q1 sama Q3, Q3 sama Q2. Berarti ini Q1 Q3 per R13 kuadrat sama dengan Q2 Q3 per R23 kuadrat. K sama K saya coret, ini saya coret. Makanya terkadang orang membuat trik cepat, rumus untuk menyelesaikan restriktif hukum kolom kayak gitu. Sebenarnya nggak trik cepat sih, ini karena kita sudah menjabarkan matematikanya. Kalau sudah paham sih nggak perlu dijabarin kayak gini lagi. Q1 nya tadi berapa nilainya? Q1 4 kali 10 pangkat 8
4 kali 10 pangkat 8. Q2 tadi 1 kali 10 pangkat 8 kolom. Terus R-nya tadi 13 tadi saya anggap dengan Y. Per Y kuadrat ini 12 min Y dalam satuan senti nanti. Berarti ini saya selesaikan, kumpulkan yang variabel sama yang variabel kayak gini, kan dikuadrati bisa ya. 10 pangkat 8 dengan 10 pangkat 8 saya caratkan dibagi adalah 1. Ini 4 pindah ruas, jadi 1/4. 12 min Y per Y sama dengan akar 1/4. Berarti Y itu 12 min Y per Y sama dengan setengah pindah ruas. 2 dalam kurung 12 min Y sama dengan 1 kali Y. Berarti 24 min 2Y sama dengan Y. 24 sama dengan 3Y. Y sama dengan 24 bagi 3 sama dengan berapa? 8 cm. Berarti Y-nya adalah 8 cm. Oh, berarti jarak ini adalah 8 cm. Sedangkan 12 dikurangi 8 sama dengan 4 cm. Berarti tentukan di mana Q3 harus diletakkan agar gaya kolomnya bermuatan sama dengan 0. Berarti Q3 harus diletakkan, berarti Q3 harus diletakkan di 8 cm dari Q1 atau Q3 diletakkan di 4 cm dari Q2. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.